Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini kita menyambung kembali kajian tafsir Al-Quran kita bersama Ustadz Ilhamuddin ya. eh, yang minggu lalu kebetulan Ustadz Ilham sedang berhalangan, tapi alhamdulillah pagi ini beliau sudah hadir bersama kita melanjutkan kajian kita. Eh, Tidak lupa salawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Eh, untuk tidak berpanjang kata karena hari semakin siang, kita barangkali persilahkan Ustadz Ilham untuk memulai. Silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah dengan izin dan karunia Allah juga dapat bertemu kembali dan dalam kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita memasuki pembahasan surah yang ke-11 surah Hud alaihi salam yang kita bagi dalam dua topik. Yang pertama, kita akan ambil topiknya atau judulnya Al-Akhsarun yang tertera pada ayat 22. Dan nanti berikutnya insya Allah kita akan mengkaji Fastaqim yang terdapat pada ayat-ayat selanjutnya. Hari ini sekali lagi kita akan mengkaji surah Hud di bawah judul Al-Akhsarun yang tertera di ayat 22. Saya akan bacakan dulu. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون هم الأخسرون Al-Akhsarun. Apakah arti dan makna di balik Al-Akhsarun? Kita akan lihat dulu terjemahan ayat 22. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak diragukan bahwa sesungguhnya mereka kelak di akhirat adalah orang-orang yang paling merugi. Jadi Al-Akhsarun artinya orang-orang yang paling rugi saat di akhirat. Jadi Al-Akhsarun berkaitan dengan kata-kata khusrin. Innal insana lafi khusr. Khosaro itu artinya rugi. Sedangkan al-akhsarun artinya orang yang paling rugi. Di akhirat nanti itu juga dijelaskan di surah 18. Siapakah mereka? Orang-orang al-akhsarun. Mari kita lihat surah 18, surah Al-Kahfi ayat 102. 103 langsung. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Al-akhsarun. Al-akhsarin sama. Silakan baca terjemahan surah 18. Surah Al-Kahfi ayat 103. Katakanlah Nabi Muhammad, apakah perlu kami beritahukan orang-orang yang paling rugi perbuatannya kepadamu? Nah, kata Allah, hai Muhammad, apakah perlu kami jelaskan siapa al-akhsarun, orang yang paling rugi itu? Lanjut. Yaitu orang-orang yang sia-sia usahanya dalam kehidupan dunia, sedangkan mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Ya, al-akhsarun itu adalah orang yang mengira dia orang baik. Di dunia ini orang-orang mengakui dia orang baik. Pas di akhirat nggak ada apa-apanya. Itu. Lanjut. Mereka itu adalah orang-orang yang kufur terhadap ayat-ayat Tuhannya dan kufur pula terhadap pertemuan dengannya. Maka amal mereka sia-sia dan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Nggak ditimbang lagi. Kenapa? Nggak ada nilainya. Itulah orang yang paling rugi. Yang mengira telah menjadi orang baik, sudah berbuat baik,
mendapat pengakuan orang baik, tapi di mata Allah saat di sidang akhirat dia tidak punya apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Itulah orang yang paling rugi. Orang yang mengira telah menjadi baik, tapi rupanya sampai di akhirat tidak dinilai kebaikan. Oleh karena itu, makna di balik Al-Ahsarun adalah menyadarkan kita agar melakukan introspeksi. Introspeksi diri supaya jangan menjadi Al-Ahsarun. Jangan menjadi orang yang rugi saat berbangkit nanti. Itulah dia arti dan makna di balik judul Al-Ahsarun dan Allah mengingatkan di surat yang selalu kita baca. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan rugi. Itu menyadarkan kita hati-hati. Semua manusia memiliki potensi untuk menjadi rugi. Oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang-orang yang rugi di akhirat nanti mengira telah baik, rupanya nggak ada apa-apanya. Nauzubillah min dzalik. Itulah arti dan makna. Kita lanjut ke bahagian kedua, hubungan judul Al-Ahsarun dengan judul terakhir kita yaitu Aulia Allah. Bila judul yang lalu menjelaskan tentang orang-orang yang menjadi orang-orang terbaik karena dilindungi oleh Allah, di Aulia Allah itu adalah orang-orang yang pelindungnya adalah Allah. Allah lindungi. Itu telah kita bahas. Jadi Aulia Allah itu bukan wali-wali Allah itu bukan orang-orang sakti, bukan. Walaupun orang-orang yang disebut dengan wali Allah itu terkadang ada karomahnya, tapi identitas wali Allah bukan karena saktinya, bukan. Orang-orang yang menjadi wali Allah itu orang beriman dan bertakwa. Itu telah kita bahas. Dan Allah perintahkan kita beriman. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kalian. Begitu kata Allah. Wahai orang beriman, bertakwalah dengan benar. Itu perintah Allah. Berarti Allah perintahkan kita untuk beriman, menjaga iman kita. Menjadi orang bertakwa dan meningkatkan kualitas takwa. Itu artinya Allah mengundang kita, memberi kesempatan kepada kita, mengingatkan kita untuk menjadi wali Allah. Itulah sebabnya dalam kajian kemarin terakhir kita ingatkan bahwa wali Allah itu tawaran Allah. Marilah kalian menjadi wali Allah. Menjadi orang beriman. Menjadi orang bertakwa. Bila itu telah dijelaskan dalam pertemuan yang terakhir, maka judul sekarang mengingatkan orang-orang yang berusaha menjadi aulia Allah. Dia tidak akan rugi. Jadi kerugian atau terhindar dari kerugian itu pasti dimiliki oleh orang-orang yang berusaha menjadi aulia Allah. Dengan perkataan lain, siapa yang berusaha menjadi orang beriman yang benar, menjadi orang bertakwa yang baik, dia mendapatkan kesempatan sebagai aulia Allah. Dan jangan takut, dia tidak akan rugi dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang terhindar dari kerugian itu. Amin. Sampailah kita pada bagian ketiga, bagian yang terakhir. Bagaimana menghindar dari kerugian yang parah di akhirat nanti. Tiga pesan penting yang dapat kita ambil di bawah judul Ahsarun supaya terhindar dari kerugian yang sangat parah di akhirat nanti. Ingatlah tiga pesan ini. Pertama, jangan jadikan dunia sebagai tujuan akhir. Dengan perkataan lain, jangan berorientasi dunia semata. Kita boleh raih dunia ini, dapatkan segalanya. Tapi jangan sampai kita jadikan dunia ini sebagai tujuan akhir, the ultimate aim. Tujuan akhir, jangan. Jadikan dia hanya sebagai sarana. Itu sering diulang dalam Al-Quran dan untuk judul yaitu Al-Asarun itu diingatkan di surat 11. Surat yang sedang kita kaji melalui ayat 15.
Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Silakan. Siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan kepada mereka balasan perbuatan mereka di dalamnya dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Iya. Siapa yang mau dapatkan dunia silakan kata Allah. Mau menjadi orang paling hebat silakan. Menjadi orang paling kaya silakan. Tapi jangan jadikan itu tujuan. Karena kalau itu jadi tujuan dia akan rugi. Terusnya. Mereka itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka. Sia-sialah apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan batalah apa yang dahulu selalu mereka Nah, kerjakan. itu hati-hati. Sering kita ingatkan itu sampai level orang pergi haji. Itu kadang-kadang kalau diperiksa tujuannya nggak Allah. Tujuannya dunia. Jadi orang pergi haji tapi tak teringat akhirat. Tujuannya dunia. Bahkan untuk ibadah pun itu dijadikan sebagai satu simbol mendapatkan dunia. Nauzubillah min dzalik. Kita ingatkan surah 2 ayat 200. Allah katakan ada orang-orang yang selesai manasik. Saat berhaji selesai manasik. Doanya hanya dunia saja. Itu menunjukkan dia hanya berorientasi dunia. Baca surah 2 ayat 200. Apabila kamu telah menyelesaikan manasik rangkaian ibadah haji, berzikirlah kepada Allah sebagaimana kamu menyebut-nyebut nenek moyang kamu. Bahkan berzikirlah lebih dari itu. Di antara manusia ada yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia." Sedangkan di akhirat dia tidak memperoleh bagian apapun. Iya, ya Allah, aku telah berada di tanah suci. Aku telah berada di pintu Ka'bahmu. Ya Allah, aku mengetuk pintumu. Aku ya Allah, selamatkanlah dari prahara dunia ini. Jadikan aku begini-begini. Tapi nggak ada akhiratnya. Intinya dia ingin mendapatkan kejayaan dunia saja. Kata Allah, kok nggak dapat apa-apa di akhirat. Lanjut. Wa minhum langsungnya 201-nya dan di antara mereka Antara mereka ada juga yang berdoa, "Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari azab neraka." jadi yang paling pas itu adalah doanya lengkap. Jangan minta dunia saja. Katakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu baru lengkap. Lanjut. Mereka itulah yang memperoleh bagian dari apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha cepat perhitungannya. Aduh. Jadi apa bedanya orang yang ingin dunia saja dengan orang yang sebenarnya bukan dunia saja, dunia akhirat? Apa cirinya? Karena kalau kita orientasinya dunia saja, tidak ada akhirat, itu rugi. Kalau begitu apa bedanya? Itu orang pergi haji. Apa bedanya orang haji ini dunia saja, tapi dia dunia akhirat? Apa bedanya? Karena kalau kelakuan sama saja. Dia Allah katakan ada yang rugi, ada yang tidak. Orang yang pergi haji itu, ada yang rugi, ada yang enggak. Orang sholat itu, ada yang rugi, ada yang enggak. Itu artinya hati-hati. Kita merasa telah beribadah, perlu melakukan introspeksi diri. Sudahkah itu kita lakukan untuk dunia akhirat atau untuk dunia saja? Karena sekali lagi, aksesoris agama bisa dijadikan sebagai cara atau jalan mendapatkan dunia. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai dunia menjadi orientasi. Apa cirinya? Cirinya orang yang hanya dunia saja, dia nggak peduli untuk mendapatkan dunia itu, untuk menjadi kaya, dia nggak peduli dengan cara apa saja. Untuk mendapatkan kekuasaan, dia tidak peduli pakai cara apa saja. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dan kekuasaan, tidak peduli caranya baik atau tidak, itu artinya orientasi dunia. Dan saat bangun di akhirat, dia terkejut seperti dikatakan di surat 69. Dia terkejut, menyesal, rugi.
Tapi apa gunanya lagi? Mari kita lihat surat 69 ayat 25. Surat 69 adalah surah Al-Haqqah. Kita baca ayat 25. Adapun orang yang diberi catatan amalnya di tangan kirinya berkata, seandainya saja aku tidak diberi catatan amalku. Ya, dia terkejut karena datang kitab catatan amalnya dari kiri, pertanda buruk, langkah kiri itu nggak baik. Lanjut. Dan tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Terus. Seandainya saja ia atau kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Nah, dia kira setelah mati udah nggak begitu. Mati itu menyudahi kehidupan dunia. Tapi setelah dunia ditinggalkan, ada kehidupan yang baru. Lanjut. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Tak ada gunanya harta yang dikumpulkan. Terus nih. Kekuasaanku telah hilang dariku. Kekuasaanku rupanya tak berarti lagi. Lanjut. Allah berfirman, tangkap dia lalu belenggu tangannya ke lehernya. Nah, dulu karena kekuasaan dimiliki, karena harta berlimpah, itu terlepas dijerat hukum. Tidak ada yang berani menangkap. Tapi akhirat beda. Kata Allah, tangkap ini orang. Lanjut. Kemudian masukkan dia ke dalam neraka jahim. Ya. Kemudian belit dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Lanjut. Sesungguhnya dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung. Karena dia tidak beriman dengan adanya kebangkitan setelah kematian. Itu namanya orientasi dunia saja. Dia nggak mengira ada kehidupan di akhirat. Seperti dikatakan di surat 11. Kembali ke surat yang sedang kita kaji. Melalui ayat 7. Dikatakan kepadanya akhirat ada. Ah, siapa bilang itu? Lanjut. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. Silakan. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, serta sebelum itu arsy-Nya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya? Sungguh, jika engkau Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati. Niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini atau Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Mereka tidak percaya dengan kebangkitan. Itu makanya Allah menegaskan rugi orang-orang yang tidak yakin adanya kehidupan setelah dunia ditinggalkan. Rugilah orang-orang yang berorientasi hanya dunia semata. Mari kita tambah melalui surat yang lain. Surat 6 ayat 31. Surah 6 adalah surah Al-An'am. Ayat 31 Allah katakan rugi orang-orang yang tidak percaya, tidak beriman adanya kebangkitan. Sehingga orientasinya hanya dunia semata. Mari kita lihat terjemahannya. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah. Maka apabila hari kiamat datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami atas kelalaian kami tentangnya atau tentang hari kiamat, sambil memikul dosa-dosa di atas punggungnya. Alangkah buruknya apa yang mereka pikul itu. Nah, itulah dia pesan pertama. Tidak menjadi orang yang rugi nanti. Terhindar dari orang yang rugi, maka pastikan bahwa kita bukan hanya ingin kenikmatan dunia, tapi lebih dari itu, kita inginkan akhirat. Dan kita jadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Jangan terbalik. Menjadikan akhirat untuk dunia. Jangan. Apabila kita ingin terhindar dari kerugian, jadikan dunia sebagai sarana untuk akhirat. Allah tidak melarang kita untuk memakai pakaian yang indah, memiliki rumah yang mewah, memakan makanan yang lezat. Tidak pernah Allah haramkan. Itu hak orang beriman. Dunia akhirat. Orang kafir mungkin dapatkan itu, tapi hanya dunia saja. Seperti dikatakan di surah 7, ayat 32. Jadi jangan sampai salah. Oh kalau gitu nggak boleh dunia. Bukan. Bukan nggak boleh dunia. Dunia harus kita dapatkan sebagai sarana untuk akhirat. Itu makanya Allah katakan siapa yang pintar-pintaran mengatakan haram dunia. Lanjut. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, siapakah yang mengharamkan
perhiasan dari Allah yang telah Dia sediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik. Katakanlah, semua itu adalah untuk orang-orang yang beriman dan juga tidak beriman dalam kehidupan dunia. Tetapi ia akan menjadi khusus untuk mereka yang beriman saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan secara terperinci ayat-ayat itu kepada kaum yang mengetahui. Nah, kalau begitu apa cirinya? Orang ini dunia, tapi juga akhirat. Jadi bagaimana caranya? Kita pingin dunia juga, tapi nggak kenal akhirat. Nah, itu yang disuruh oleh Allah dan doa telah diajarkan. Ciri orang yang bukan dunia sebagai orientasi terakhirnya disebutkan di surat 28 ayat 77. Nah, coba pegang ini. Kalau ini kita pegang, berarti kita terhindar dari predikat orang-orang yang rugi. Ini Dan, termasuk orang yang menjadikan dunia sebagai sarana atau akhirat. Lanjut. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, pahala negeri akhirat. Tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, jadi untuk menjadikan dunia sebagai sarana akhirat, Allah katakan buat baik, buat baik. Jadi semakin dia mendapatkan kekayaan, semakin baik, semakin berkuasa, semakin baik, semakin berilmu, semakin baik. Itu tandanya dia akhirat. Nah, itu dites dengan Fir'aun, dites dengan Korun. Fir'aun karena berkuasa, semakin merajalela. Korun semakin kaya monyet. Nah, itu dia. Ngeyek orang aja. Nah, itu berarti dia hanya untuk dunia. Orang-orang yang orientasinya akhirat, meskipun mewah di dunia, kelihatan semakin dia mendapatkan dunia, semakin dia bersiap untuk akhirat. Satu. Kedua, dia tidak gunakan kekuasaan, dia tidak gunakan kekayaan untuk menindas orang lain atau mendapatkannya dengan cara yang tidak benar. Itulah dia pesan pertama, jangan terpedaya dengan dunia karena tujuan kita bukanlah dunia. Dunia akan ditinggalkan. Tujuan akhirat. Lukilah orang-orang yang tidak berorientasi akhirat. Itu satu. Yang kedua, orang yang asarun. Kalau tadi hanya berorientasi dunia, maka yang kedua al-asarun itu cirinya atau akan diderita oleh orang-orang yang berpegang kepada peta yang salah. Kita mau ke Nurul Hidayah, tapi kalau petanya salah, bukan dapat Nurul Hidayah, mungkin Nurul yang lain kemana-mana, Nurul Iman atau kemana. Itu dia. Hati-hati. Jadi, kalau kita ingin sampai ke tujuan yang benar, pakailah alamat yang benar, pakailah peta yang benar, jangan terpengaruh dengan alamat palsu atau peta palsu. Peta, petunjuk yang Allah berikan kepada kita untuk orang-orang yang ingin akhirat, ini petunjuknya kata Allah. Kau ingin dapatkan akhirat, bukan hanya dunia saja. Ini caranya. Allah tunjukkan buku pedoman untuk sampai ke sana. Itulah Al-Quranul Karim. Oleh karena itu, ciri kedua orang asarun Allah mengabaikan petunjuk yang benar. Sembarangan menerima informasi. Kalau katakan orang mengatakan, udah jangan pakai Quran, ikut saja kata saya, kau akan selamat akhirat. Hati-hati. Itu sudah perkataan sejak dulu. Allah sudah berikan kepada kita. Berikan peringatan kepada kita. Ada orang-orang yang sembarangan cerita akhirat. Udah nggak usah apa-apa. Pokoknya nanti sebut nama saya 3 kali. Udah. Nanti kau di akhirat aman. Nah itu. Orang itu aja belum tentu aman. Gimana memberikan jaminan bagi orang lain? Oleh karena itu sekali lagi. Petunjuk untuk sampai selamat di akhirat nanti. Bila kita ingin akhirat sebagai tujuan kita mendapatkan tempat yang nyaman di sana, maka berhati-hatilah terhadap petunjuk-petunjuk palsu. Rugilah orang-orang yang menjadikan pedoman hidupnya bukan Quran. Jadi basic untuk mendapatkan akhirat itu Quran. Seperti dikatakan di surah 17 ayat 9.
Pada surat 17 ayat 9 dikatakan begini. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk ke jalan yang paling lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan kebajikan bahwa bagi mereka ada pahala yang sangat Iya, besar. Quran ini petunjuknya. Itulah makanya surat 11 diawali dengan kata-kata begini. Kembali ke kajian kita, surat 11. Alif Lam Ra. Kitabun uhkimat ayatuh. Silakan. Alif Lam Ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya telah disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Teliti. Allah katakan kalian ragukan Quran sebagai petunjuk sejati. Coba perhatikan dari dulu. Pernah apa enggak Quran itu berubah? Coba kalian buat satu surat seperti Quran. Enggak bisa. Coba buat 10 surat seperti Quran. Enggak bisa. Al-Quran 114 surat. Bahkan di masa Rasulullah masih hidup, orang-orang Arab itu terkenal dengan kemahirannya membuat kata-kata yang baik. Disuruh diberikan malah bayaran kepada orang yang dianggap itu ahli dalam menulis. Coba buat seperti Quran. Satu surat saja. Nggak bisa. Dia diberikan dana, diberikan tempat. Pokoknya pikirnya konsentrasi buat satu surat saja. Nggak bisa. Ada yang mengarang, tapi diketawain. Ini nggak Quran nih. Di tempatnya ada surat, umpamanya suratnya ada mengatakan kata kata-kata di Quran itu umpamanya al-qari'ah, mal-qari'ah atau kata-kata tadi di Quran ditirunya yang pendek-pendek. Dia buat al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Dia ngarang-ngarang itu. Al-fil artinya apa? Gajah. Apakah gajah itu? Tahukah kamu apa gajah? Itu belalainya panjang. Orang kawan-kawannya mendengar itu bukan, itu nggak ada artinya apa-apa itu mah. Itu taman kanak-kanak kayak kira gitu. Itu. Nggak bermutu. Adalah Quran setiap kata, setiap ayat mengandung energi. Karena dia dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tantang. Kalau kalian mengatakan Quran bukan dari Allah, buat satu surat. Nggak bisa, nggak bisa. Di surat Hud dikatakan di ayat 11, 13 ya. Am yaquluna iftara. Kalau kalian katakan Quran itu karang-karangan, bukan petunjuk dari Allah mendapatkan kebahagiaan akhirat, coba karang Quran ini. Gak usah banyak-banyak. 10 surat saja. Lanjut. Bahkan apakah mereka mengatakan dia telah membuat-buat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya atau Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja yang sanggup mengundangnya selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Kalau kalian benar, benar dalam kataan kalian Quran ini karangan Muhammad, itu sihir saja. Kalau gitu buat seperti Quran, biar fair. Karena Allah katakan, bila kalian tidak yakin dengan Quran, kalian ragu Quran ini benar tuh nggak petunjuk, coba buat. Itu bahkan Allah katakan, kumpulkan semua orang pintar dari manusia dan jin. Kumpulkan semuanya yang pintar-pintar. Buat satu Quran. Kalau itu tantangan diterima, Quran batal. Tapi tantangan dari dulu diberikan Allah. Tidak ada yang menyautnya. Nggak ada yang menjawab. Itulah sebabnya Quran adalah mukjizat yang nyata sampai sekarang. Semakin dipelajari, semakin jelas tadi tentang apa keadaan hidup kita. Kemana kita akan mengarah Quran. Oleh karena itu hati-hati. Kenapa? Karena ada juga orang-orang yang menyelusup membawa ajaran-ajaran agama, mengajarkan akhirat, referensinya bukan Quran. Mari kita lihat peringatan Allah yang tertera di surat 3 ayat 79. Mengajarkan agama, tetap saja mengajarkan akhirat. Referensinya bukan Quran. Itu dikatakan di surah 3 ayat 79. Tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah. Kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah. Tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kamu selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Intinya adalah agar kita tidak rugi, hati-hati dalam memilih pedoman
dalam memikirkan ajaran untuk sampai ke akhirat. Tadi nomor satu tadi dibuat orientasinya dunia saja. Lepas. Dia orientasinya akhirat. Maka yang kedua hati-hati. Walaupun orang punya orientasi akhirat, itu mesti jelas bahwa akhirat dimaksud untuk mencapainya, itu petunjuknya Al-Quran, bukan yang lain. Apalagi kalau ngaco seperti ini. Lanjut satu ayat setelahnya. Tidak sepatutnya pula dia menyuruh kamu menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Apakah patut dia menyuruh kamu berbuat kekufuran setelah kamu menjadi muslim? Hati-hati. Dia akan mengarahkan kepada mensucikan, mensakralkan, mengkultuskan hal-hal yang memang suci. Tapi demikian dibuat demikian rupa sehingga itu pun dituhankan. Malaikat itu makhluk Allah yang suci. Dia itu bisa menyampaikan hajat kita. Jadi cobalah kita beribadah pada malaikat supaya dia menyampaikan kepada Allah. Itu sebagai sarana itu. Itu macam-macam ajaran. Allah katakan apakah pantut dia menjadikan kalian menyuruh menjadikan malaikat nabi sebagai Tuhan, nggak pantas. Tapi itulah kenyataannya. Banyak orang menjadikan malaikat sebagai sembahan, menjadikan nabi sebagai Tuhan. Tentu sudah sejak dahulu. Oleh karena itu, apabila kita ingin mendapatkan akhirat yang benar, tidak rugi, maka setelah akhirat tujuan akhir kita, maka pelajari petunjuk untuk ke sana yang berasal dari referensi yang benar dari Allah, Al-Quranul Karim. Yang terakhir, yang ketiga, supaya tidak rugi, setelah orientasi kita akhirat, setelah pedomannya Al-Quran, maka yang ketiga. Yang ketiga, ambil kesempatan untuk bertaubat. Jadi pertama tadi, selama ini orientasi nggak akhirat, dunia saja. Oke. Yang kedua, memang akhirat, tapi tidak memakai petunjuk Al-Quran. Oke. Itu sudah salah yang sangat fatal. Bisa terjebak pada Al-Asarun. Tapi Allah beri kesempatan. Bertaubatlah dengan benar. Itu bisa menghapus kesalahan masa lalu. Seperti dikatakan di surat 11 ayat 3. Wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih. Silakan. Mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, kemudian bertobatlah kepadanya. Niscaya dia akan memberi kesenangan yang baik kepadamu di dunia, sampai waktu yang telah ditentukan kematian, dan memberikan pahalanya di akhirat, kepada tiap orang-orang yang beramal soleh. Jika kamu berpaling, sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Nah, itulah dia tiga yang Allah pesankan kepada kita agar tidak menjadi asarun. Pertama, jangan terpedaya dengan dunia. Jangan jadikan dunia sebagai orientasi. Jadikan dunia sebagai sarana. Yang kedua, hati-hati. Cobalah jadikan pedoman hidup ini untuk mendapatkan ridho ilahi, menyampaikan kita ke akhirat nanti dalam ridho Allah. Pegang Al-Quran, pelajari Al-Quran. Itulah petunjuk yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan sejati. Supaya jangan jadi orang rugi. Seperti diingatkan di surat 17 ayat 82. Quran diberikan sebagai petunjuk, nggak ngambilnya, zolim, rugi. Surat 17:82. Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zolim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Oleh karena itu, jadikan dunia hanya sebagai sarana, akhirat sebagai tujuan akhir, pegang Al-Quran. Jangan terpengaruh dengan kata-kata lain. Yang ketiga, taubat. Itu makanya Adam setelah bersalah langsung taubat. Karena dia tahu kalau nggak taubat rugi. Seperti dikatakan di surah 7 ayat 23. Surah 7 ayat 23, mari kita lihat. Keduanya berkata, "Ya Tuhan kami telah menzolimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Rugi kami ya Allah kalau kami tidak diterima taubatnya. Oleh karena itu sekali lagi, jadikan akhirat sebagai tujuan akhir, pelajari Quran sebagai pedoman untuk menyampaikan kita kepada akhirat dalam diri Allah. Yang ketiga, bertobatlah. Seandainya dua hal tadi kita lalaikan, semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang muflihun, orang-orang beruntung, dan terhindar dari golongan al-ahsarun. Amin ya rabbal alamin.
Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita sudah eh, mendengarkan kajian surat Hud eh, Al-Ahsarun dari Ustadz Ilham. Baik, ada pertanyaan dari bapak-bapak atau ibu di belakang? Silahkan, Bang Yamin, Bang Maman, Pak Joni barangkali nih yang nyimak benar. Baik, belum ada dari ini. Barangkali dari Zoom, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Mari Jus wabarakatuh. ya. Alhamdulillah setelah mengikuti dari awal Pak. Jadi kajian tadabbur Al-Quran mulai dari eh, tema arti surat-surat dan sampai sekarang ke surat 11 mengenai lebih dalam lagi. Maka sungguh memang Al-Quran luar biasa. Eh, Kaitan pertama sampai yang saat ini menunjukkan bahwa benar-benar eh, suatu petunjuk yang mulia. Dan dari keterangan-keterangan ini, sesungguhnya orang-orang yang memang berorientasi dunia itu akan merugi. Saya berpendapat bahwa banyak kebijakan-kebijakan pemerintah yang orientasinya ke dunia, sampai keindahan pun hanya dinikmati dunia. Seperti halnya ya pas Kibra itu kan keindahan dunia. Nah, tapi Pak, kan sebagai negarawan itu kan berpikir untuk kesejahteraan umat, sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar. Nah, bagaimana memadukan bahwa kebijakan-kebijakan itu jangan sampai hanya ke orientasi dunia, tapi untuk ke akhirat. Nah, ini ada suatu dilema. Pertama, dalam suatu negara kan berbagai manusia yang berakidah berlain-lainan, tapi tujuannya untuk memakmurkan rakyat. Tapi ya harus kita berpikir juga untuk penguasa itu supaya tidak terlena dengan dunia. Dia harus tahu bahwa akhirnya dia akan bertemu kepada Allah dan untuk mempertimbangkan. Nah, ini kira-kira apa sih yang menjadi peran MUI untuk bisa mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah itu jangan sampai lalai terhadap akhirat. Matur nuwun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini berat nih pertanyaan Pak ya. Tapi coba mari kita lihat dulu surah 6 123. Surat 6, 123. Surat 6, 123. Ya. Dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Tapi mereka hanya menipu diri sendiri tanpa menyadarinya. Ah itu deh Pak. Jadi rupanya memang Allah sudah katakan itu setiap negeri itu memang ada penjahat-penjahat besar. Nah, itu. Jadi gimana kita Pak Allah katakan itu? Jadi kalau mereka ingin memilih untuk baik, pastilah mereka akan baik. Tapi kalau tidak, itu memang kita Pak. Dan kekuatan katakan MUI, jangankan MUI ya, itu mari kita lihat tadi yang lebih hebat dari MUI. Para nabi lah langsung. Nah, itu para nabi sendiri, itu akan berhadapan dengan orang-orang yang katakan ketika Musa datang, itu yang namanya pembesar itu dikatakan di surat 40 43. ayat 23.
Dan sungguh kami telah mengutus Musa dengan membawa ayat-ayat kami dan keterangan yang nyata. Nah, jadi bukan MUI, tapi MUSA, Musa dikirim. Betul. Terus nih ya. Nah, kepada Firaun, Haman, dan Karun. Lalu mereka berkata, Musa seorang pesihir dan pendusta. Ah, itu deh, Pak. Jadi contoh dari tokoh tadi yang namanya tadi birokratnya, penguasanya, kok itu adalah Fir'aun. Hmm. Konglomeratnya, itulah dia Korun. Or, Teknokratnya, itulah dia Haman. ya, Nah, kalau sudah itu selevel MUS aja nggak bisa tuh, Pak. Itu Tuhan. makanya kita hanya berdoa ya. Semoga Hmm. pemimpin Ya, kita pemimpin yang baik. Kita berdoa agar kita semua diberikan suatu tadi itu kekuatannya untuk memilih pemimpin yang baik. Sehingga pemimpin kita, kalau pemimpin kita baik, itu MU itu cuma suara aja Pak. Itu walaupun suara seperti Musa, kalau ketemu model-model yang tadi itu nggak jalan itu. Jadi makanya kita diberi hmm. kesempatan untuk memilih, pilihlah yang baik. Kalau yang sudah terpilih sebagai pemimpin, berjadilah yang baik. Itu hanya menyampaikan saja, tapi tidak bisa memaksa. Allah juga Memaksa. katakan sampaikan saja. Nah, itu kalau surat Yasin, itu hampir sama dengan surat Yasin ayat 14. Dari 13-nya lah. Cobalah pelajari tentang kota ini kata Allah. Coba. Yasin 4. Surat 36 Yasin mulai ayat 13. Allah berikan contoh gini. Dan buatlah suatu perumpamaan bagi mereka, yaitu penduduk suatu negeri, ketika utusan-utusan datang kepada mereka, Jadi yaitu datang utusan. Iya. yaitu ketika kami mengutus kepada mereka dua orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya. Kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Iya, walaupun mengatakan kami utusan Allah, itu tetap saja pilihan bagi penguasa, bagi orang-orang pembesar di satu negeri. Itu Allah katakan itu. Itulah makanya Allah katakan kalian cuma begini aja. Lanjut. Ayat selanjutnya. Mereka penduduk negeri menjawab, kamu ini hanyalah manusia seperti kami, dan Allah yang Maha Pengasih tidak menurunkan sesuatu apapun. Kamu hanyalah pendusta Nah, itu belaka. dia. Kamu kan seperti kami juga. Apa hakmu untuk larang-larang kami? Lanjut. Hmm. Mereka berkata, Tuhan kami mengetahui sesungguhnya kami adalah utusan-utusannya kepada kamu. Satu lagi. Dan kewajiban kami hanyalah menyampaikan perintah Allah dengan Nah, jelas. kewajiban MUI mengingatkan itu harus. Hmm. Jadi mereka mengingatkan, tapi tidak memaksa. Bahkan selevel Nabi itu tidak bisa memaksa. Nah, makanya kalau kita punya hak tadi memilih, pilihlah yang baik. Dan kalau sudah terpilih sebagai yang baik, ingat amanah Allah. Apapun dilakukan itu pilihan. Tapi ingat bahwa ada sidang yang menanti setelah semua sidang di dunia ini. Ada hakim yang tertinggi di balik hakim-hakim yang ada di dunia ini. Kira-kira gitu, Pak. Iya, ya. Hmm. Hmm. Tapi harusnya walaupun menyampaikan harus konsisten, Pak. Jangan kadang-kadang menyampaikan, kadang-kadang tidak. Ah, itu, itulah tadi dilemanya gitu ya. Jadi mudah-mudahan kita tidak mempunyai penjahat-penjahat besar dalam negeri ya. Seperti Allah ingatkan tadi, termasuk para ulamanya juga. Bisa-bisa ulama menjadi penjahat juga seperti Nabi ingatkan. Yang paling aku khawatir adalah ulama su, kata Nabi. Ulama-ulama yang jahat. Mudah-mudahan ulama kita ulama-ulama yang baik. Amin. Amin, Rabbal amin. alamin. Ya, baik. Ada lagi Pak Barijus atau barangkali Bapak Ibu yang lain? Ya, memang ini Ustadz memang menarik kalau misalnya diulas masalah sikap kita kepada pemerintah.
Jangankan MUI, tadi Ustadz sampaikan Nabi Musa sekalipun tidak akan mampu juga berbuat apapun. Tapi kira-kira kalau kita nih Ustadz yang barangkali ilmunya tidak seberapa, yang tidak mungkin kita akan menyampaikan, kira-kira apa yang perlu kita sikapi? Misal ada beberapa dalam komunitas misalnya malah ya sudah menyerah saja, diam, atau kita di dalam komunitas sampaikan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Nah ini kira-kira baiknya seperti apa Ustadz? Jadi memang Nabi sendiri memberikan arahan, kita harus merubah atau berusaha untuk merubah sesuatu yang nggak baik. Itulah makanya kita dikatakan sebagai umat terbaik. Kita menjadi umat terbaik itu karena berusaha untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita lihat dulu surat 3, 110. Allah puji kita itu karena umat terbaik. Pada surat 3, 110 dikatakan begini. Saya baca Ali Imran 110, kuntum khaira ummah ukhrijat linnas. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Jadi kita umat terbaik karena melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Cuma saja kondisi setiap orang beda. Itulah makanya dalam amar ma'ruf nahi mungkar merubah suatu keburukan itu juga beda gitu. Jadi kata Rasulullah, barang siapa yang melihat kemungkaran, man ra'a minkum mungkaron, siapa melihat sesuatu yang nggak baik, falyughayyirhu biyadih. Dia harus rubah dengan tangannya. Jadi tangan kekuasaan. Kalau penguasa pakai tangan, tangani masalah itu. Itu makanya hati-hati jadi penguasa, jadi pemimpin. Dia punya tangan. Oleh karena itu tangani masalah sesuai hukum yang berlaku yang baik. Sekarang kita nggak pemimpin, nggak punya tangan kekuasaan, tapi kita punya mulut. Falyughayyirhu bilisani. Jadi kalau nggak punya kekuatan, punya punya mulut, punya lidah, sampaikan, sampaikan. Itu adalah orang-orang punya hak suara. Kita yang punya hak suara di sini adalah kalau yang formal adalah yang formal adalah orang-orang yang jadi dewan yang menjadi kita wakilkan. Dewan Perwakilan Rakyat itu punya hak suara. Kalau kita yang bersuara nggak didengar mereka sebagai resmi. Atau badan-badan punya hak suara. Seperti badan-badan yang katakan Majelis Ulama itu punya hak suara. Dia punya tadi itu kekuatan suaranya didengar gitu. Sekarang kita suara kita nggak didengar. Oke, kita punya hati. Hati itu jadikan Allah sebagai pusat pandangan. Hati kita. Jadi cobalah hati kita, itu tadi tidak merespon yang nggak benar. Hati kita menolak. Itu hati Allah akan lihat bagaimana sikap kita. Hati dan doa. Doa dari hati yang tulus. Itu setidaknya. Jadi mungkin kita nggak punya tangan untuk menangani, nggak punya lisan untuk bicarakan, setidaknya punya hati yang menolak kemungkaran dan berdoa dengan tulus pada Allah agar kebenaran segera disingkapkan. Kira-kira itu, Pak. Itu. Baik Ustadz. Ada lagi dari Zoom barangkali? Atau Pak Sarir ada yang mau disampaikan? Ya, masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dokter dan Bapak sekalian, saya sering dialog nih dengan Pak Dokter di situasi terakhir ini ya, termasuk ya memberikan penjelasan pada remaja mengenai kontrasepsi sebagainya itu ya. Kan itu sebetulnya hati kita itu sebetulnya menolak gitu ya. Tadi hati tadi Pak. Baik, saya ingin nyampaikan bahwa apa yang disampaikan Pak Ustadz hari ini lengkap sebetulnya Pak. Tinggal bagaimana kita pertama bahwa kita berorientasi akhirat, Al-Quran sebagai pedoman, selalu bertobat ya. Nah, kemudian sikap paling paling rendah itu elementer adalah ya hati kita tuh ya menolak gitu ya. Jadi selemah-lemah iman gitu ya. Nah, kan kita nggak selemah-lemah iman juga. Sekarang lucu juga Pak, semua orang bisa ngomong kok. Dan saya juga terus saja sebagai orang yang udah usianya 80 lebih ini, dalam kehidupan saya mulai tentunya orde lama, orde baru ya. Sekarang formasi apalagi namanya ini,
saya lihat bahwa memang yang paling parah sekarang ini Pak situasinya. Cuma bagaimana sikap kita? Sebetulnya ya tadi Bapak menjelaskan ya surat 6123 ya dan 124 itu sudah menjawab sebetulnya Pak ya. Jadi Allah akan ya melakukan sesuatu apa namanya tindak lanjut yang orang itu insya Allah akan ya mendapatkan hukuman gitu ya. Cuma kapan ya, ya itu kan bila orang selain mengatakan bahwa sejarah lah nanti akan menentukan karena kita belum belum terjadi. Tapi segala sesuatu kalau ada akibat pasti ada sebabnya. Nah ini orang itu beratnya tinggal mendulang kesalahannya aja ya. Jadi kalau semakin banyak nanti ya Allah akan menghukumnya itu harus kita yakini juga. Jadi itu nggak dibiarkan Allah itu orang-orang merajalela ya berbuat apa namanya maksiat karena sudah jelas bahwa ya pada akhirnya mereka akan mendapatkan ya hukuman dari Allah itu aja yang saya gini. Tapi kembali bahwa kita mulai dari diri kita, keluarga kita lindungi ya dan juga jemaah kita di masjid ya Pak Dokter ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan suara kebenaran itu akan menang itu keyakinan kita. Tapi kapan? Ya itu Allah yang maha menentukan. Tapi bahwa itu akan terjadi. Demikian dari saya. Jadi kajian ini sangat berharga Pak. Jadi dari apa yang disampaikan sudah semua apa yang ditanyakan sudah terjawab sebetulnya. Demikian dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari semakin siang. Terima kasih semua Bapak Ibu yang ada di ruang Zoom dan juga Bapak-bapak yang ada hadir di masjid ini. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi Amin. kita semua dan memperbaiki terus kehidupan kita dan tidak berfokus kepada dunia saja. Itu saja. Silakan Ustadz barangkali ditutup. Mari kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.